Halo teman-teman semua, aku Yulisa Ratistiana, alumni Universitas Negeri Yogyakarta, akan berbagi hal-hal menarik seputar kampus UNY. Yang pertama, apa cerita menarik ketika pertama masuk menjadi mahasiswa UNY? Nah, jadi cerita menariknya ini adalah aku masuk lewat jalur SM Prestasi. Dan SM Prestasi yang aku masuki ini menggunakan modal sertifikat. Dua sertifikat, yang pertama adalah karate internasional dan juga yang kedua ini adalah sertifikat lomba debat bahasa Indonesia gitu. Jadi dari yang pertama lomba karate, yang kedua ini lomba debat bahasa Indonesia. Dan ternyata dari dua background itu aku justru masuk ke jurusan yang aku pilih. Ya, ini waktu itu ada dua pilihan, pendidikan kimia dan juga pendidikan biologi, dan aku pilih pendidikan biologi gitu. Jadi emang berbagai macam prestasi yang bisa kita ambil atau yang jadi bekal kita selama SMA gitu ya, sebelum masuk ke dunia perkuliahan, ternyata bisa di-adjust ke berbagai macam jurusan yang sesuai dengan minat bakat kita. Apa saja kegiatan yang diikuti selama berada di kampus UNY ya. Jadi di tahun pertama itu aku ikut di himpunan mahasiswa, kemudian di tahun kedua dan ketiga aku mengikuti BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas. Bagaimana persiapan kelulusan dari UNY? Nah, persiapan kelulusan dari UNY ini sebenarnya gampang. Jadi ya bisa dibilang sama halnya ya dengan gimana sih perasaannya setelah lulus dari kampus gitu. Jadi kalau bisa orang bilang masuk kampus itu susah, banyak seleksinya. Justru ada yang lebih susah lagi dari masuk kampus, ialah keluar dari kampus itu gitu. Gimana perasaannya setelah lulus dari UNY? Jadi perasaanku udah lega, berasa udah bisa menghirup dunia gitu ya. Dan udah lagi nggak ada merasa terbebani dengan harus ini, itu, dan lain sebagainya. Cara menyikapi transisi ya dari mahasiswa lulus kemudian ke dunia kerja, tentunya adalah bagaimana kita itu bisa bekerja sesuai dengan hobi atau passion kita. Nah teman-teman, banyak sekali ya di Universitas Negeri Yogyakarta itu adalah bisa dibilang sebagai kampus pendidikan. Banyak yang berkonsentrasi atau banyak yang berpikiran bahwasanya anak pendidikan itu hanya berfokus pada menjadi tenaga pendidik saja gitu ya. Nah, di sini aku bisa mengambil sebuah benang merah dari kelulusan seorang pendidikan ini juga bisa loh menjadi seorang pengusaha. Misalnya nih, kalau bisa di dunia kependidikan kita tahu ada bahan-bahan ajar ya, bahan-bahan ajar di lab dan lain sebagainya, atau buku-buku untuk materi pembelajaran, itu sangat bisa sekali kita perjualbelikan. Jadi yang namanya tenaga kependidikan atau lulusan pendidikan ya, itu tidak serta-merta harus menjadi tenaga kependidikan, tapi dia juga sangat bisa sekali mengikuti berbagai macam hal-hal yang ada di dunia ini yang dibutuhkan dan juga sesuai dengan passionnya. Moto hidup yang selalu dipegang, perbanyak aksi ya. Jadi apapun itu teman-teman, dari seminar, webinar, atau diskusi, itu sebenarnya tidak akan mengubah hidup kita, tapi action yang akan mengubah hidup kita. Maka perbanyak action biar hidup kita berubah. Motivasi semangat untuk mahasiswa UNY yang masih menjalankan pendidikan ya. Coba untuk memulai. Motivasi untuk teman-teman yang sedang menjalankan perkuliahan adalah cobalah untuk mengambil saklar pada tempatnya ya. Jadi kita punya saklar sebanyak-banyaknya. Kalau kita punya kesibukan di kampus, punya kesibukan di organisasi, punya kesibukan juga mungkin di dunia kerja, mungkin sambil part time ya dan lain sebagainya, cobalah untuk menyalakan saklar pada tempatnya. Kalau lagi di kampus ya berarti nyalakan saklar kampus. Kalau lagi di organisasi ya,
kita nyalakan saklar organisasi. Kalau kita lagi part time, ya udah kita nyalakan saklar part time gitu dan mematikan saklar yang lainnya. Jadi benar-benar bisa maksimal. Kalau semangat itu ada 100%, tidak perlu kita bagi dengan berbagai macam kesibukan kita, tapi bisa kita kali gitu.